Mas Andra mungkin tadi beberapa pertanyaan sih. Tadi gimana pemeriksaannya Mas Andra? Ini yang ketahuan doang. Jadi negara rugi 271 T gara-gara kasus korupsi timah oleh 16 tersangka. Salah satunya adalah suaminya Sandra Dewi, Harvey Mois. Yang jadi perdebatan netizen adalah apakah ini sesudah atau sebelum menikahi Sandra Dewi, mengingat pernikahan mereka crazy rich sampai nyewa Tokyo Disneyland tuh. Tapi harus diingat lagi, keluarganya Harvey Mois dari sononya tuh emang udah kaya karena dia punya usaha batu bara. Dan gue rasa kasus timah ini adalah selingannya aja, salah satu income-nya dia. Terus dia gimana korupsinya? Oke, correct me if I'm wrong, ini yang gue ngerti dari berita. Jadi dia jadi perantara antara satu sumber ke sumber-sumber lainnya, kayak yang ngenalin gitu loh orang-orang atau smelter-smelter untuk kerjasama dan kayak ngegarap timah liar. Tepatnya kayak biji timah kali ya, karena katanya waktu itu sempet jarang, terus mereka kayak nemuin pertambangan timah yang mungkin di luar wilayah timah yang disahkan oleh negara atau PT negara. Contohnya kayak si Harvey Mois ketemu nih sama si RZ atau pihak yang bersangkutan. Dari hasil pertemuan itu disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar dan adanya dibalut dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Dan kasus ini berhubungan sama si Helena Lim, Crazy Rich Pig yang ketahuan duluan jadi tersangka kasus korupsi timah ini. Sebagai perantara nggak mau rugi dong, jadi si Harvey Mois minta keuntungan eksklusif dari para smelter-smelter atau pihak-pihak yang dikenalin dengan dalih dana corporate social responsibility. Jadi kalau dilihat pemerintah atau pajak mungkin, oh ini dana CSR loh, atau enggak kayak perusahaan pakai dana ini untuk bertanggung jawab buat pekerja-pekerja mereka. Padahal mah itu dana alirnya ke Harvey Mois. Untuk beberapa orang kan jangan pura-pura kaget dan santai aja lah, kalau kata netizen suami kita semua. Ada ini, polisi jalan, hukum jalan, bisa beli keadilan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tak ketinggalan berita menarik lainnya. Sandra Dewi diduga depresi hadapi kasus Harvey Mois. Aktivis PHPK tak elok menutup akun medsos. Artis Sandra Dewi diduga mengalami depresi, tak kuat melawan tekanan dari kasus korupsi yang menimpa suaminya Harvey Mois. Sandra Dewi sendiri telah dipanggil penyidik Kejaksaan Agung Kejagung terkait dugaan keterlibatan Harvey Mois atas korupsi di PT Timah Tbk. Penyidik Kejagung pun telah memblokir rekening Sandra Dewi, mendalami sejumlah transferan dana. Setelah kasus tersebut heboh, kini Sandra Dewi coba menghapus jejaknya di medsos. Sebab di medsos itulah Sandra Dewi pernah menebar kebahagiaan duniawi bersama Harvey Mois. Pada Minggu 14 April 2024, aktivis dari Pendekar Hukum Pemberantasan Korupsi (PHPK) menyoroti atas hilangnya akun milik Sandra Dewi. PHPK menuturkan, menghilangnya akun tersebut yakni suatu bentuk yang kurang pantas di tengah kasus korupsi yang masih bergulir. Apalagi dengan kondisi Harvey Mois yang kini telah menjadi tersangka. Hilangnya akun si Sandra Dewi ini menurut kami sebagai bentuk yang kurang elok juga ya, kurang pantas, ungkap sang pendekar hukum tanpa menyebutkan jati dirinya. Terlebih lagi, Sandra Dewi juga menutup kolom komentar sebelum akunnya menghilang. Ia menilai bahwa sang artis merasa depresi buntut hujatan yang ditujukan kepada dirinya. Lebih lanjut, PHPK menyebut Sandra Dewi depresi karena masalah yang menyeret suaminya. Bahkan dirinya juga bisa mengikuti jejak suami jika terbukti bersalah. Ditambah lagi, sebelum akunnya hilang yang bersangkutan menutup kolom komentar. Kalau menurut kami pastinya merasa depresi mungkin ya, karena luar biasa sekali komentar-komentar netizen. Kita yang sangat getol ketika ada kasus-kasus seperti ini, ujarnya. Lantas, ia menyinggung Sandra Dewi yang kini sebagai public figure. Disebutnya jika Sandra Dewi merasa tak terlibat dalam kasus korupsi tersebut,
Seharusnya sang artis tak perlu hingga menutup kolom komentar di Instagramnya. Menurut kami, pada saat sebelum akunnya hilang pun pada saat yang bersangkutan menutup kolom komentar itu sebenarnya juga tidak elok. Harusnya sebagai public figure ataupun kalau memang yang merasa bersangkutan tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam kasus ini, sudah sepatutnya dan sewajarnya dia nggak usah nutup kolom komentarnya, ucapnya lagi. Selanjutnya, psikis anak. Harvey Moise ditahan atas kasus korupsi. Kondisi kesehatan mental anaknya terungkap. Pada Jumat 12 April 2024, pakar kesehatan mental Wiwi Anggraini menyoroti kondisi kedua putra sang aktris buntut kasus tersebut. Menurut Wiwik, kondisi mental anak-anak Sandra Dewi itu memerlukan perhatian khusus di tengah kasus yang menyeret ayah mereka. Apalagi dengan kondisi anak Sandra Dewi yang masih kecil. Butuh orang psikis ya? Mungkin coach yang bisa mendampingi, mungkin ke ranah-ranah psikolog ya. Yang pasti gitu, ucapnya. Wiwik meminta hal demikian sebab seorang anak sedikit banyak juga akan merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang tuanya. Karena ini menyangkut anak-anak juga, seorang anak pasti tidak terlepas dari perasaan-perasaan yang dirasakan oleh orang tuanya. Sambungnya lagi, diungkapkan olehnya, hal tersebut bisa berdampak pada proses tumbuh kembang putra bintang film Langkit Ketujuh tersebut. Hal yang tak kalah memilukan adalah gara-gara kasus ini bisa berdampak ke tumbuh kembang sang anaknya. Ini akan berdampak tentang tumbuh kembang anak sih, terangnya. Terlebih, kasus korupsi yang menyeret nama Harvey Moise tersebut ramai menjadi pemberitaan media. Apalagi dalam hal ini kan terang publis ya, vulgar. Jadi mulai dari orang tuanya memakai baju berwarna apa. Jadi di sini sudah vulgar sekali. Artinya tidak memungkinkan sekali untuk si terkena masalah ini berupaya sendiri. Pasti butuh beberapa pihak termasuk orang-orang yang ada di bidang itu, imbuhnya. Awalnya, Sandra Dewi hanya menonaktifkan kolom komentar di akun Instagramnya. Namun, netizen masih bisa melihat postingan Sandra Dewi berupa foto dan video pribadi bersama keluarga, baik saat liburan, perayaan Natal, ulang tahun, hingga mengendorse mobil merek Rolls-Royce yang jadi hadiah ulang tahun Sandra Dewi dari sang suami Harvey Moise pun dapat dilihat dari postingannya. Sebagian media bahkan mengkopi postingan itu saat Kejaksaan Agung mengumumkan telah menyita mobil Rolls-Royce dari kediaman Harvey Moise dan Sandra Dewi. Namun, akun Instagram Sandra Dewi yang terverifikasi ditandai centang biru, yaitu @sandradewi88 sejak lebaran, dari hari pertama tak tampak lagi bisa diakses. Dengan kata lain, akun Instagram dengan 24 juta lebih pengikut tersebut hilang.